Baik, perkenalkan nama saya Nagumati Nugraha dari kelas B dengan NIM 2108561110 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengantar teori peluang. Nah, peluang ini dimulai dari sebuah percobaan. Jadi dari percobaan-percobaan ini akan menghasilkan sebuah ruang sampel. Nah, ruang sampel ini merupakan kumpulan kejadian yang mungkin terjadi pada percobaan ini. Nah, setelah terdapat ruang sampel dari percobaan ini akan menghasilkan sebuah peristiwa. Nah, peristiwa ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel ini. Nah, setelah terdapat peristiwa, maka kita bisa menghitung peluangnya. Jadi, berapa peluang dari peristiwa ini yang bakal terjadi. Nah, peluang ini dapat disimbolkan dengan P dalam kurung peristiwa atau peluang dari peristiwa ini. Nah, ini adalah pengertian dari peluang. Nah, peluang itu merupakan nilai kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi dari peristiwa tadi. Nah, ini merupakan rumus dari peluang, yaitu P dalam kurung A sama dengan kardinal A dibagi kardinal S, di mana P dalam kurung A adalah peluang kejadian dari A, lalu kardinal A merupakan banyaknya anggota dari A, dan kardinal S merupakan banyaknya ruang sampel yang bisa disimbolkan dengan S. Contoh dari peluang ini yaitu pelemparan uang mata uang logam. Nah, di sini pada mata uang logam ini terdapat dua buah ruang sampel, yaitu angka dan juga gambar. Jadi banyaknya ruang sampel pada mata uang logam ini yaitu ada dua. Nah, misalnya kita mau mencari kejadian muncul angka. Jadi pada A akan karena kejadian yang ditanya kejadian muncul angka, maka yang dimasukkan dalam himpunan yaitu angka. Jadi banyaknya dari anggota himpunan A adalah 1, itu angka. Maka kita bisa mencari peluang dari A, yaitu banyaknya himpunan anggota A dibagi dengan banyaknya ruang sampel, jadi 1/2. Contoh kedua yaitu pelemparan dadu. Nah, pada sebuah dadu itu memiliki ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan mata dadu. Maka banyaknya ruang sampel pada sebuah dadu ini adalah 6. Nah, misalnya kita akan mencari kejadian muncul angka genap. Nah, angka genap pada sebuah dadu itu angkanya adalah 2, 4, dan 6. Sehingga kita masukkan himpunannya yaitu 2, 4, dan 6 himpunan dari A. Maka banyaknya anggotanya ada 3. Nah, setelah itu kita bisa mencari peluangnya. Peluang dari A yaitu banyaknya anggota dari A dibagi dengan banyaknya ruang sampel, yaitu 3/6 atau 3 dibagi 6, atau kalau disederhanakan menjadi 1/2. Contoh ketiga yaitu adalah pengambilan bola. Di sini dicontoh terdapat 4 bola hijau, 1 bola merah, dan 3 bola putih. Sehingga ruang sampelnya adalah memasukkan semua bola yang terdapat pada contoh. Di sini terdapat 4 bola hijau, itu berarti kita masukkan bola hijau 1, bola hijau 2, bola hijau 3, dan bola hijau 4. Dan di sini terdapat bola 1 bola merah, lalu kita masukkan bola merah 1. Dan di sini terdapat 3 bola putih, berarti kita masukkan bola putih 1, bola putih 2, dan bola putih 3. Sehingga banyaknya jumlah ruang sampelnya ini, itu ada 8. Nah, peristiwa, misalnya kita mencari peristiwa kejadian muncul bola putih. Nah, bola putih terdapat di sini ada di ruang sampel ada bola putih 1, bola putih 2, dan bola putih 3. Dan di contoh juga ada 3 bola putih. Jadi kita masukkan pada himpunan yaitu bola putih 1, bola putih 2, dan bola putih 3. Sehingga banyaknya anggota dari A itu ada 3. Nah, dari situ kita bisa mencari peluangnya. Dari peluang dari A yaitu banyaknya anggota dari A dibagi banyaknya ruang sampel menjadi 3/8.
Nama saya Ida Bagus Ari Widiana dengan NIM 21085610044 dari kelas B, kelompok 3, Program Studi Informatika Universitas Udayana. Saya kali ini akan menjelaskan materi tentang nilai peluang. Yang pertama, pengertian nilai peluang. Nilai peluang dapat diartikan sebagai perkiraan kemungkinan munculnya suatu kejadian di dalam sebuah ruang sampel. Contohnya pada pelemparan uang koin yang dimana uang koin tersebut memiliki sisi gambar dan angka. Ketika dilemparkan, maka kemungkinan munculnya sisi gambar atau angka itu yang disebut dengan peluang. Pertanyaannya, manakah yang memiliki peluang paling besar untuk muncul? Apakah sisi gambar atau sisi angka? Karena uang koin berbentuk simetris dan hanya memiliki dua sisi, sehingga peluang paling besar untuk muncul antara sisi gambar atau sisi angka adalah sama. Nilai peluang memiliki rentang dari 0 sampai 1. Jika nilai peluang suatu kejadian sama dengan 0, berarti kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Kemudian jika peluang suatu kejadian sama dengan 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Sehingga nilai peluang memiliki nilai interval 0 kurang dari sama dengan PA, kurang dari sama dengan 1, dengan PA merupakan peluang suatu kejadian A. Apabila dalam suatu ruang sampel S, masing-masing titiknya mempunyai nilai peluang yang sama untuk muncul, maka peluang munculnya kejadian A dalam ruang sampel S adalah banyaknya titik sampel kejadian A dibagi dengan banyaknya titik sampel pada ruang sampel S. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan, PA merupakan peluang munculnya kejadian A, NA merupakan banyaknya anggota atau titik sampel kejadian A, dan NS merupakan banyaknya anggota atau titik sampel pada ruang sampel S. Contoh soal, sebuah dadu bersisi 6 dilemparkan sekali, maka peluang munculnya angka kelipatan 2 adalah diketahui di sini bahwa anggota dari ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka total anggotanya ada 6. Sedangkan anggota dari kejadian A yaitu angka kelipatan 2, sehingga anggotanya 2, 4, 6, berjumlah 3 anggota. Kemudian, berapa peluang dari kejadian A tersebut? Peluang dari kejadian A tersebut dapat ditentukan dengan rumus NA per NS. Kemudian peluang A sama dengan NA-nya itu 3 dan NS-nya 6, sehingga 3 per 6 sama dengan 1 per 2 atau sama dengan 0,5. Maka peluang munculnya angka kelipatan 2 pada pelemparan dadu bersisi 6 adalah 1 per 2 atau 0,5. Yang kedua, nilai peluang komplementer. Dalam suatu ruang sampel terdapat nilai peluang komplementer. Misalkan B merupakan suatu kejadian komplement dari kejadian A, maka peluang kejadian B adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Jadi, nilai peluang komplementer adalah selisih antara nilai seluruh kejadian dengan nilai peluang suatu kejadian. Nilai peluang komplementer dapat dirumuskan sebagai berikut. PB sama dengan 1 kurang PA atau PB tambah PA sama dengan 1, dengan keterangan PB merupakan kejadian B atau komplementer dan PA merupakan kejadian A. Contoh soal, seorang mahasiswa memiliki peluang lulus ujian matematika diskrit adalah 0,7. Dengan demikian, peluang tidak lulus ujian matematika diskrit yang dimiliki mahasiswa tersebut adalah, diketahui di sini bahwa peluang mahasiswa lulus itu sebagai PA, yaitu 0,7, dan ditanya peluang tidak lulus atau komplementernya, sehingga komplementer atau PB sama dengan 1 dikurangi PA atau peluang lulus. Maka PB sama dengan 1 kurang 0,7, maka PB sama dengan 0,3. Maka peluang tidak lulus ujian matematika diskrit yang dimiliki mahasiswa tersebut adalah 0,3. Yang ketiga, nilai peluang gabungan. Nilai peluang gabungan terdiri atas gabungan dua kejadian tidak saling lepas dan gabungan dua kejadian saling lepas. A.
Yang pertama, peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas. Peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas memiliki diagram Venn sebagai berikut. Dapat dilihat di sini diagram Venn-nya. Dalam himpunan berlaku persamaan N A gabung B sama dengan NA tambah NB kurang N A irisan B. Maka sama seperti himpunan, persamaan peluang berlaku P A gabung B sama dengan PA tambah PB kurang P A irisan B. Kenapa persamaan tersebut mengurangi irisan? Hal tersebut karena dalam operasi gabungan himpunan, jika ada suatu himpunan memiliki anggota yang sama dengan himpunan lain, maka himpunan baru yang terbentuk dari gabungan dua himpunan tersebut anggotanya hanya ditulis sekali. Dikatakan dua kejadian tidak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Contoh soal, tentukan peluang kejadian di mana pada pelemparan satu kali dadu bersisi 6 muncul bilangan genap atau bilangan kelipatan 3. Diketahui bahwa kejadian atau PA sama dengan bilangan genap, yaitu bilangan genap yang muncul pada pelemparan dadu bersisi 6 itu 2, 4, 6 yang mempunyai peluang 3/6 atau 1/2. Dan kemudian kejadian yang kedua, PB bilangan kelipatan ketiga memiliki dua anggota 3 dan 6 sehingga peluangnya 2/6 sama dengan 1/3. Maka peluang dari irisan A dan B adalah bilangan genap dan kelipatan 3 sama dengan 6. Karena di sini persamaan anggotanya cuma 6 sehingga anggotanya cuma satu, yaitu 6. Sehingga peluang A iris B sama dengan 1/6. Yang ditanya peluang A gabung B. Dalam kedua kejadian tersebut terdapat kesamaan elemen, yaitu 6, sehingga dapat dikatakan sebagai dua kejadian tidak saling lepas. Maka persamaan peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas adalah P A gabung B sama dengan PA tambah PB kurang P A iris B. P A gabung B sama dengan PA tambah PB kurang P A iris B. Maka P A gabung B sama dengan 1/2 tambah 1/3 kurang 1/6. Maka P A gabung B sama dengan 2/3. Jadi peluang munculnya bilangan genap atau bilangan kelipatan 3 pada pelemparan dadu bersisi 6 adalah 2/3. Yang kedua, peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Peluang gabungan dua kejadian saling lepas memiliki diagram Venn sebagai berikut. Dapat dilihat diagram Venn-nya. Persamaan peluang yang berlaku P A gabung B sama dengan PA tambah PB kurang P A iris B. Kemudian P A gabung B sama dengan PA tambah PB kurang 0. Di sini 0 itu karena saling lepas, maka PA irisan B tidak ada atau sama dengan 0. Maka persamaan peluang gabungan dua kejadian saling lepas adalah sebagai berikut. PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Dikatakan dua kejadian saling lepas apabila tidak terdapat kesamaan elemen antara kejadian satu dengan kejadian yang lain. Contoh soal, diketahui sebuah dadu bersisi 6 dilemparkan sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap atau ganjil. Ya, diketahui di sini kejadian yang pertama yaitu kejadian munculnya bilangan genap memiliki anggota 2, 4, 6 yang berjumlah 3 anggota sehingga peluangnya 3/6 atau sama dengan 1/2. Dan kemudian pada kejadian yang kedua yaitu munculnya bilangan ganjil memiliki 3 anggota juga 1, 3, 5, maka peluangnya 3/6 dan sama dengan 1/2. Kemudian tentukan P A gabung B. Dalam kedua kejadian tersebut tidak terdapat kesamaan elemen. Bisa dilihat di sini anggotanya tidak ada yang sama, sehingga dapat dikatakan sebagai dua kejadian saling lepas. Maka persamaan peluang gabungan dua kejadian saling lepas adalah P A gabung B sama dengan PA tambah PB. P A gabung B sama dengan PA tambah PB. P
P A gabung B sama dengan 1/2 tambah 1/2 sama dengan 2/2. Maka P A gabung B sama dengan 1. Jadi peluang munculnya bilangan genap atau ganjil pada pelemparan dadu bersisi 6 adalah 1. Berikut daftar pustaka yang saya dijadikan referensi. Bisa dilihat di sini ada 3 daftar pustaka atau 3 referensi yang saya jadikan untuk PPT. Bisa diakses. Perkenalkan, nama saya Vincent dengan NIM 2108561068 dari Prodi Informatika kelas B, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori peluang kejadian majemuk. Yang pertama ada peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang kejadian yang bergantung kepada peluang kejadian yang lainnya. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B ditulis sebagai berikut, dan sebaliknya peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A ditulis sebagai berikut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Contoh soal. Di sini saya mempunyai 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang jumlah kedua angka dadu bernilai ganjil dengan syarat angka pertama merupakan bilangan prima. Nah, pertama kita cari himpunan semestanya dulu, yang berjumlah 6 pangkat 2 atau 36. Yang kedua, kita cari himpunan pertamanya, yaitu angka dadu bernilai ganjil. Angka dadu bernilai ganjil di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nanti ditemukan hasil jumlah himpunan A sama dengan 18. Terus peluang himpunan A berarti adalah 18 dibagi 36 sama dengan setengah. Yang kedua kita cari himpunan yang B, yaitu angka pertama merupakan bilangan prima. Di sini ada ini, dan ini 2, 3, dan 5. Di sini karena ada 6 berarti kali 3 sama dengan 18. Maka peluang B adalah 18/36 sama dengan setengah. Lalu untuk irisannya kita cari, nanti ketemu hasilnya 9. Yaitu ini, 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 ini. Maka peluang A irisan B adalah 9/3/6, yaitu 1/4. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu ini. Maka didapatkan hasil setengah. Yang kedua ada peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua, dan sebaliknya, peluang kejadian kedua juga tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A, maka dirumuskan sebagai berikut. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soal,
Di sini saya mempunyai 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang mata dadu bermata pertama bernilai ganjil dan peluang mata dadu kedua bernilai genap. Nah, pertama kita cari banyak himpunan semesta yaitu 36. Lalu kita cari himpunan A-nya yaitu mata dadu pertama bernilai ganjil yaitu ada 18. Maka peluang A ada 18/36 yaitu setengah. Lalu banyak himpunan B yaitu mata dadu kedua bernilai genap yaitu ada 18. Maka peluang himpunan B adalah 18/36 yaitu setengah. Lalu kita masukkan angka-angka ini ke rumusnya, yaitu ini. Maka didapatkan hasil 1/4. Yang ketiga, ada peluang kejadian saling lepas. Dua buah kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan yang lainnya. Ada sumber juga yang mengatakan bahwa dua kejadian dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Misalkan kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu 1 dan kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu 4. Hal ini tidak mungkin terjadi karena dalam pelemparan satu dadu akan terjadi hanya satu kejadian, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi tidak mungkin kejadian mata dadu 1 dan 4 muncul bersama-sama. Maka kita dapat diketahui A irisan B sama dengan himpunan kosong atau peluang A irisan B sama dengan 0. Sehingga dirumuskan sebagai berikut. Karena peluang A irisan B sama dengan 0, maka rumusnya menjadi sebagai berikut. Contoh soalnya, saya mempunyai 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang mata dadu berjumlah 5 atau 10. Pertama kita cari banyak himpunan semestanya yaitu 36. Lalu kita cari mata dadu berjumlah 5 itu ada 4. Maka peluang A sama dengan 4/36 yaitu 1/9. Kemudian mata dadu berjumlah 10 ada 3. Sehingga peluang B sama dengan 3/36 yaitu 1/12. Lalu kita masukkan ke rumusnya yaitu ini. Maka didapatkan hasil 7/36. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Murah Mahadana Tagotra dengan NIM 210856166 dari kelompok 3 kelas B Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin terjadi dari satu atau lebih percobaan. Misalnya dalam pelemparan 4 buah koin secara bersamaan. Ruang sampelnya ada sebanyak 16 seperti yang tertera pada layar, yaitu AAAA, AAAG, AAGA, dan seterusnya. Untuk mempermudah mencari ruang sampel, bisa menggunakan tabel seperti ini. Dan berdasarkan ruang sampel tersebut, menghasilkan data sebagai berikut. Peristiwa munculnya 0 angka atau tidak ada angka yang muncul berdasarkan ruang sampel adalah 1. Dan karena ruang sampelnya ada sebanyak 16, jadi hasilnya adalah 1/16. Begitu juga dengan peristiwa munculnya 1 angka, 2 angka,
3 angka, dan 4 angka. Dari peristiwa-peristiwa ini, maka kita bisa menentukan nilai harapannya. Nilai harapan adalah nilai yang mencerminkan kemunculan sesuatu yang diinginkan dalam percobaan berkali-kali. Nilai harapan dapat kita cari dengan menambahkan semua hasil kali peristiwa dengan peluangnya, yaitu munculnya 0 angka dikali 1/16 ditambah munculnya 1 angka dikali 4/16 ditambah munculnya 2 angka dikali 6/16 ditambah munculnya 3 angka dikali 4/16 ditambah munculnya 4 angka dikali 1/16. Itu artinya nilai harapan munculnya angka pada pelemparan 4 buah koin secara bersamaan adalah 2.